Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini mereka pun telah sampai di depan arena. Guqian pun mengatakan bahwa ini adalah arena Everlasting Peak yang baru selesai dibangun, yang akan segera dibuka untuk permainan kompetitif. Dirinya akan mengajak si Hong Yuan berkeliling. Si Hong Yuan pun nampak kaget dan mengatakan dalam pikirannya bahwa ini bahkan lebih mengesankan daripada bangunan utama Gold Oracle. Lalu kini orang-orang pun mulai menuju arena Everlasting Peak dan bertanya ada apa. Dirinya dengar Gold Oracle akan menantang duel. Orang lain pun membenarkan hal itu dan arena dibuka untuk pertama kalinya hari ini. Konon mereka juga bisa ikut serta dalam undian berhadiah dengan berpartisipasi dalam pemungutan suara. Seseorang pun menyebut bahwa dirinya pasti akan memilih pihaknya sendiri. Orang malam macam apa yang berani memprovokasi guildnya? Lalu kini di arena pun kini dipenuhi dengan penonton. Dan Guqian pun kini mengucapkan selamat datang di arena Everlasting Peak. Hari ini menandai pembukaan resmi platform taruhan arena mereka. Guqian juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Di samping itu, Lanzan pun bertanya ada apa dengan Everlasting Peak ini. Everlasting menggunakan duelnya sebagai langkah pembukaan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Si Hong Yuan pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, biarkan mereka meremehkan Gold Oracle. Peluang Oracle untuk menang mungkin lebih tinggi. Lanzan pun kini bertanya mengenai stiker yang ada di wajah Shen Yue. Mengapa itu gambar Everlasting Peak? Shen Yue menyebut bahwa ini stiker kecil yang mereka berikan sebagai bagian dari penjualan pembukaan mereka. Bukankah ini lucu? Di sisi lain, Qian Mo mengatakan bahwa Guqian ternyata cukup mampu dan guildnya berjalan dengan baik. Tetapi semakin dirinya melihat gayanya, semakin mirip dengan gaya Blood Fang Keep. Huang Tian mengatakan bahwa dirinya juga memilih menentangnya. Guqian menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan ketika Qian Mo tidak ada di sekitar, dia masih memegang semua kekuasaan. Siapa yang bisa menghentikan kepentingan sesatnya? Huang Tian pun juga bertanya Qian Mo kembali sekarang mengapa Qian Mo masih memakai benda aneh itu. Mencoba bersikap acuh tak acuh, lihat betapa gugupnya semua orang. Qian Mo mengatakan bahwa sebenarnya dirinya juga sedikit gugup. Lagi pula sudah setahun sejak mereka terakhir bertemu. Dan dirinya tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka semua. Qian Mo kini membuka topengnya serta meminta maaf telah membuat mereka khawatir begitu lama. Zhao Xiwei pun nampak sangat kaget mengetahui bahwa di depannya adalah ketua guildnya. Li Menghuo pun juga sangat kaget bahwa ini beneran Qian Mo. Qian Mo benar-benar kembali hidup. Zhao Xiwei dan Li Menghuo yang ingin berlari ke arah Qian Mo seketika ditahan oleh Qiuling dan meminta mereka berdua untuk tidak ikut bersenang-senang. Dan kini Ruoshi mendekat dan mengatakan bahwa Qian Mo benar-benar kembali. Ruoshi segera memeluk Qian Mo dan bertanya apakah ini benar-benar Qian Mo. Apakah dirinya bermimpi? Qian Mo mengiyakan hal ini benar-benar dirinya. Dirinya kembali hidup. Ruoshi dengan tangisnya mengatakan bahwa mereka semua bilang Qian Mo sudah mati. Tapi dirinya tidak percaya Qian Mo mati. Senang rasanya dirinya melihat Qian Mo kembali.
Yuling pun mengatakan bahwa dengan cara ini Everlasting Fake mereka akan bangkit kembali. Zhou Xiwei pun mengatakan bahwa ini sangat menyentuh. Dirinya sangat terharu. Wang Fugui pun nampak kesal dan meminta Zhou Xiwei untuk tidak mengusap ingusnya kepada dirinya. Lalu Guqian yang datang pun seketika kesal dan mengatakan bahwa ini kerugian yang sangat besar. Di hari pertama arena dibuka, semua orang yang bertaruh pada kemenangan Everlasting Fake berasal dari guild mereka sendiri. Bukankah sudah jelas bahwa Everlasting Fake akan menang? Bahkan dengan uang tiket mereka bisa impas. Huang Tian yang melihat ini bertanya soal impas yang artinya tidak rugi. Guqian pun bertanya apa yang Huang Tian tahu. Bagi seorang pengusaha sukses, tidak menghasilkan keuntungan sama dengan kehilangan uang. Lalu kini Guqian dengan senyum lebarnya menyapa Qianmo selaku pemimpin guildnya yang akhirnya kembali. Guqian pun meminta Qianmo melihat betapa baiknya dirinya berhasil mengembangkan guild Qianmo. Qianmo menyebut ini sangat bagus, tapi dirinya tidak suka gaya dekorasi ini. Guqian seketika bertanya apa yang salah dengan gaya ini. Ini mewah, canggih, dan berlapis. Qianmo mengatakan bahwa dirinya adalah ketua guild dan dirinya tidak menyukainya. Guqian pun mengerti serta bertanya apa yang bisa dirinya lakukan. Lagi pula Qianmo ketua guildnya, tapi biaya renovasinya tidak sedikit. Qianmo pun meminta Guqian untuk tidak khawatir. Kali ini dirinya akan menggabungkan guild level 9 untuk Guqian dan membiarkan Guqian menghasilkan banyak uang. Mendengar hal ini Guqian seketika bersemangat dan bertanya, gaya apa yang Qianmo inginkan? Dirinya akan mendekorasinya dengan gaya itu untuk Qianmo. Zhou Xiwei pun mengatakan kepada Qianmo bahwa lawannya adalah pemain tingkat keempat. Level Qianmo saat ini sama seperti tingkat ketiga. Haruskah mereka membahas taktik dari susunan personel selanjutnya? Qianmo bertanya soal diskusi ini. Pilih saja 4 dari mereka yang ingin meregangkan otot dan menonton dirinya tampil. Huang Tian pun nampak bersemangat. Everlasting Fake yang dulu yang tak terkalahkan kini telah kembali. Yuling pun menyebut bahwa dirinya juga bisa AFK dalam pertempuran dan meminta Qianmo untuk mengikut sertakannya. Li Menghuo juga mengatakan biarkan dirinya bertarung. Dirinya janji hanya akan menonton dan tidak mengangkat jari. Qianmo mengajak mereka untuk bermain batu gunting kertas dengannya. Siapa yang menang ikut dengan dirinya. Lalu kini di arena, salah seorang anggota Everlasting pun mengatakan bahwa ini tidak jelas siapa yang akan dikirim kali ini. Kapten Huang Tian dan Kapten Zhou Xiwei kemungkinan akan menjadi pasukan utama. Temannya pun bertanya, bukankah seharusnya Ruoshi yang menjadi pemain utama? Zhou Xiwei terus mengecewakan mereka. Namun orang lain menyebut bahwa tim Qiuling adalah dewa sejati. Dirinya akan membawa bendera untuk tim Qiuling. Di samping itu, Yu Xinwei merasa aneh. Everlasting Fake sama sekali tidak terlihat tegang. Tidakkah mereka tahu ini adalah pertempuran yang menentukan masa depan guild? Lan Zhan pun mengatakan bahwa tidak ada satupun dari Everlasting yang dapat diandalkan. Tetapi dirinya mendengar bahwa Huang Tian dari guild Everlasting Fake cukup kuat dan pasti merupakan pemain kunci. Mereka akan fokus untuk menghadapinya nanti. Lalu anggota Everlasting pun mengatakan bahwa mereka akan lihat apakah tim kuning atau tim Zhou Xiwei yang akan memimpin. Namun orang lain merasa yakin bahwa kali ini pasti Kapten Ling Ruoshi. Namun saat tim Everlasting keluar, mereka pun kaget dan bertanya-tanya siapakah orang bertopeng ini berdiri di posisi tengah. Tepatnya, mengapa tiba-tiba muncul pendatang baru? Apakah Guqian ingin kalah dalam pertempuran ini? Seseorang pun mengatakan bahwa dirinya dengar bahwa duel ini akan menentukan rencana mereka untuk bergabung dengan Guild Oracle. Mereka pun bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Guqian. Lalu Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang Qianmo kembali. Tapi mengapa Qianmo begitu merahasiakan sesuatu? Qianmo membuat semua orang gugup. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya punya alasan, hasilnya akan segera tersedia. Di samping itu, Lan Zhan yang melihat tim Everlasting Fake menyebut bahwa total ada 5 orang. Dan salah satunya adalah seseorang yang belum pernah dirinya dengar sebelumnya, yang membuat peluang mereka untuk menang semakin besar. Zhao He menyebut bahwa assassin utama adalah pemain kunci, serta meminta Lan Zhan untuk tidak ceroboh. Mereka mungkin melancarkan serangan pemenggalan kepala. Lan Zhan bertanya soal pemenggalan kepala, itu tergantung pada apakah mereka benar-benar mau melakukannya.
Gu Qian pun kini meminta kedua tim untuk bersiap. Kompetisi tim kini resmi berlangsung. Lan Zhan pun kini seketika melompat maju serta meminta Zhao He untuk menyerang dari jauh. Dan berhati-hatilah terhadap serangan balik mendadak musuh. Bala bantuan jarak jauh dibutuhkan. Penyembuh harus berdiri di belakang tank. Memprioritaskan keselamatan diri karena ada assassin di pihak lawan. Mereka pun mengerti. Zhao Xiwei yang melihat serangan ini menyebut bahwa itu senjata yang sangat serius, serta mengajak yang lain untuk keluar dari sini. Kota Everlasting yang melihat hal ini pun nampak kaget dan bertanya, taktik macam apakah ini? Apa yang dilakukan Zhao Xiwei? Mengapa dia pergi? Mereka telah menginvestasikan banyak uang dan meminta tim Everlasting untuk tidak bermalas-malasan. Di samping itu, si Hong Yuan menilai ini sangat tidak normal. Bahkan jika mereka lemah, mereka tidak akan pernah menampilkan pertunjukan yang begitu canggung. Si Hong Yuan pun bertanya-tanya apa yang coba dilakukan orang-orang ini. Namun di saat itu si Hong Yuan nampak kaget dan bertanya mengapa orang itu tidak pergi. Kemudian Lan Zhan pun mengatakan meskipun dirinya tidak tahu trik apa yang Qian Mo mainkan, Qian Mo sudah keterlaluan. Dan Lan Zhan pun kini melepaskan serangan Earth Splitting Slash hingga dampak serangan sangat besar dan kuat. Anggota Everlasting pun mengatakan bahwa hanya ini saja. Assassin yang terkena gerakan ini akan binasa. Dia bahkan tidak tahu cara bersembunyi. Dari manakah orang ini datang untuk melengkapi jumlah tim Everlasting. Dan Lan Zhan pun dengan bangga mengatakan bahwa ini First Blood. Namun di saat yang sama seseorang muncul di depan Lan Zhan. Lan Zhan yang kaget pun bertanya apakah ini. Dan ternyata itu adalah Qian Mo. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya memberi Lan Zhan kesempatan untuk menyerang, tapi Lan Zhan tidak berguna. Hingga Qian Mo kini maju dengan sangat cepat dan tiba di depan Lan Zhan dengan sebuah jentikan jari, yang membuat Lan Zhan terlempar sangat jauh hingga beberapa kali mengalami benturan. Akibatnya Lan Zhan pun nampak tidak sadarkan diri. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya pikir dirinya telah menggunakan terlalu banyak tenaga. Lalu orang-orang yang melihat hal ini pun nampak bingung dan kaget. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Sepertinya Oracle telah diserang balik. Zhao Xiwei yang berada di sisi arena bersama Huang Tian mengatakan bahwa dirinya baru saja tertidur begitu kepalanya terbentur bantal. Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya mengerti mereka semakin tua. Si Hong Yuan pun mengatakan bahwa itu adalah Phantom Image, seseorang yang memberikan berkat. Gu Qian pun memberitahu si Hong Yuan bahwa taruhannya sudah dimulai. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Si Hong Yuan pun bertanya apakah benar dia telah kembali. Lalu kini Zhao He pun melepaskan tembakan jarak jauhnya. Zhao He mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Zhao He pun meminta Xin Yue untuk melepaskan jurus pamungkasnya. Xin Yue menyebut bahwa ini bukan seperti yang dirinya harapkan. Di samping itu, Qian Mo kini menahan semua peluru milik Zhao He. Zhao He yang melihat serangannya ditahan pun bertanya apa profesi dia sebenarnya. Dia bahkan tahu Qigong skill. Namun dirinya peringatkan Qian Mo untuk tidak meremehkan dirinya. Hingga Zhao He melepaskan tembakan ultimate-nya. Namun nyatanya serangan ini hanya tertahan di pelindung yang digunakan oleh Qian Mo. Qian Mo mengatakan bahwa itu adalah kesadaran tempur yang bagus. Tapi sayangnya kekuatannya tidak cukup. Hingga Qian Mo menangkap peluru Zhao He dengan tangan kosong. Zhao He pun nampak kesal dan mengatakan bahwa ini tidak membunuhnya. Tapi itu setidaknya memberi Xin Yue waktu untuk melepaskan jurus pamungkasnya. Dan Xin Yue sendiri kini mengaktifkan skill The Lock of Delusion. Rantai-rantai yang menyebar ini pun seketika merasuki semua anggota timnya. Qian Mo yang melihat ini pun bertanya apakah dia masih punya kekuatan untuk melawan. Lan Zhan yang bangkit pun mengucapkan terima kasih atas penyembuhan dari The Lock of Illusion. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dan semua orang harus waspada untuk menghadapinya. Xin Yue pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Formasi telah selesai, mereka tidak akan mati. Dijelaskan Lock of Illusion menghubungkan kesehatan pengguna, berbagi poin kehidupan satu sama lain. Rantai tidak dapat diputus, mereka hidup dan mati bersama. Qian Mo mengatakan bahwa komposisi tempur yang berpusat pada penyihir penyembuh sebenarnya cukup bagus. Ruoshi yang melihat hal ini pun bertanya, formasi seperti apa yang Oracle buat? Apakah mereka perlu campur tangan?
Zhou Siwei mengatakan bahwa strategi ala penyu bukanlah sesuatu yang istimewa. Menggunakan rantai ilusi untuk mengikat kesehatan seluruh tim berfokus pada melindungi penyihir penyembuh. Prajurit harus memberikan dukungan di depan, sementara harus terus menyembuhkan dari belakang. Selama penyihir bertahan hidup, seluruh tim tidak akan binasa. Namun, taktik ini memiliki kelemahan. Ruosi pun seketika bertanya apa kelemahannya. Zhou Siwei menyebut bahwa dirinya khawatir mereka akan melewati semua orang dan menyerang penyihir secara langsung. Lalu kini Qian Mo menggunakan mode silumannya. Lan Zhan pun meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati, orang itu benar-benar assassin. Zhou He mengatakan bahwa stealth dan invisibility tidak berpengaruh kepada dirinya. Zhou He pun kini memusatkan pikirannya untuk merasakan tiap gerakannya mendekat hingga posisi Qian Mo terdeteksi. Segera Zhou He memberitahu Zhou Liang di arah jam 12. Zhou Liang pun meminta Qian Mo untuk tidak pernah berpikir bisa melewati dirinya. Qian Mo menyebut bahwa kerjasama tim itu bagus, tapi apa rencana mereka mengenai skill AOE? Qian Mo dengan cepat menggunakan senjata Gatling Gun melepaskan tembakannya. Zhou Liang menyebut ini tidak bagus, orang ini penembak jarak jauh, bukan assassin sama sekali. Hingga Lisa bergerak dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk melindungi Xin Yue. Qian Mo mengatakan bahwa satu-satunya assassin profesional yang mampu memblokir peluru, memiliki kesadaran tempur yang sangat baik. Lalu kini tiba-tiba Lan Zhan muncul dari titik buta Qian Mo untuk melepaskan serangannya. Namun saat serangan telah dilepaskan, Qian Mo nyatanya menggunakan Shadow Step untuk menghindari serangan ini. Zhou He pun kaget melihat ini. Kali ini Qian Mo menggunakan Shadow Step milik assassin. Dia tetaplah seorang assassin. Zhao Ling pun bertanya kepada mereka yang menyebut diri mereka sebagai assassin. Assassin macam apa yang menggunakan senapang mesin? Apakah zaman telah berubah? Lan Zhan pun meminta rekan-rekannya untuk berhenti berdebat. Dia bukan assassin atau penyerang jarak jauh, dia pemain solo. Dia adalah legendary free spirit, pemimpin Guild Everlasting Peak. Dia pasti Cheng Qian Mo. Orang-orang pun seketika kaget mendengar hal ini. Bukankah Cheng Qian Mo sudah mati? Di samping itu, semua anggota Everlasting Peak berdiri dan menyebut bahwa pemimpin mereka telah kembali. Sebagian dari mereka membenarkan hal itu. Fisik dan skill itu hanya bisa dimiliki oleh pemimpin guild mereka. Si Hong Yuan segera mengangkat tangannya dan meminta mereka menghentikan pertarungan. Mereka mengakui kekalahan. Namun Lan Zhan meminta si Hong Yuan untuk menunggu. Cheng Qian Mo adalah juniornya. Dirinya juga seorang siswa dari Akademi Oracle. 4 tahun lebih tinggi dari Qian Mo. Qian Mo mungkin belum pernah mendengar tentang dirinya. Qian Mo mengiyakan hal ini. Dirinya cukup familiar dengan peringkat kampus Oracle. Lan Zhan pun menyebut itu bagus, dirinya takut Qian Mo belum pernah mendengarnya. Sebelum Qian Mo muncul, dirinya adalah jenius terkuat di Oracle. Hari ini mereka kemungkinan besar akan kalah, namun mereka tidak ingin langsung menyerah dan menderita kekalahan yang memalukan. Qian Mo pun kini membuka topengnya dan mengatakan bahwa dirinya mengerti Lan Zhan sudah sangat kuat dan dirinya harus menghormati Lan Zhan. Di samping itu, orang-orang Everlasting menyebut pemimpin mereka hebat. Tidak heran Qian Mo terpilih sebagai pemain utama. Mereka telah berbuat salah kepada Huang Tian. Huang Tian pun mengatakan bahwa Qian Mo selalu mencuri perhatian setiap kali dia muncul. Zhou Siwei mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Qian Mo kini meminta mereka untuk berhenti bermalas-malasan dan meminta tim Everlasting Peak mengeluarkan semua kemampuannya. Lan Zhan pun kini meminta rekan-rekannya untuk mengeluarkan semua kemampuannya juga. Bahkan jika mereka kalah, kalahlah dengan bermartabat. Anggota Oracle pun mengerti. Hingga pertarungan sesungguhnya pun kini dimulai. Anggota Everlasting pun mengatakan dengan pemimpin guild di sekitar Guild Oracle tidak ada apa-apanya bagi Everlasting. Namun Guild Oracle masih kuat, namun sayangnya mereka kurang beruntung bertemu pemimpin Guild Everlasting Peak. Lan Zhan pun menyebut bahwa Qian Mo benar-benar pantas disebut jenius yang memimpin kebangkitan Akademi Oracle. Dengan sepenuh hati mereka menerima kekalahan dalam pertandingan melawan Everlasting Peak. Dan chapter berakhir.